Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Desri Indah Ramadona dengan NIM 041. Saya sendiri Suci Rohana Putri Tambunan dengan NIM 050 dan Lela Sastri Borusormin dengan NIM 086. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori belajar kognitif dan implementasi dalam salah satu bahasan kimia. Baiklah, teori belajar kognitif. Berbicara mengenai teori belajar kognitif, secara etimologi, kognitif itu berasal dari kata cognition yang berarti penyusunan, perolehan, dan pemakaian pengetahuan. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berpusat dan berfokus pada proses belajar yang memasukkan cara berpikir dengan kompleks dalam sistemnya. Teori belajar kognitif juga memusatkan pada faktor-faktor dari suatu entitas yang saling terkait pada keseluruhan konteks yang dimaksud. Teori belajar kognitif memiliki dasar bahwa belajar adalah suatu proses aktivitas internal yang terdiri dari pemahaman, mengingat, pemrosesan data, dan perasaan. Tokoh-tokoh aliran teori kognitif, yang pertama Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan demikian, semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya, dan semakin tinggi pula tingkat kemampuan berpikir dan kekuatan mentalnya. Menurut Jean Piaget, proses kognitif itu merupakan proses genetik, yang artinya dua orang anak yang memiliki usia yang berbeda akan memiliki tingkat atau cara berpikir dan kekuatan mental yang berbeda pula secara kualitatif. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensomotorik yang terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Nah, proses ini ditandai dengan perbuatan yang terjadi selangkah demi selangkah. Yang kedua, tahap preoperasional yang terjadi pada umur 2 sampai 7 atau 8 tahun yang ditandai dengan pemakaian simbol atau tanda bahasa dan berkembangnya konsep-konsep yang intuitif. Tahap yang ketiga disebut dengan tahap operasional konkret yang terjadi pada umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun, di mana tahap ini ditandai dengan adanya aturan yang jelas dan logis, serta adanya reversibel dan kekekalan. Tahap terakhir yaitu tahap operasional formal yang terjadi pada umur 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, tahap ini ditandai dengan adanya pola berpikir abstrak dan logis dan pola berpikir kemungkinan. Selanjutnya, prinsip teori perkembangan Piaget. Nah, prinsip teori perkembangan Piaget ini ada beberapa. Yang pertama, perkembangan kognitif itu merupakan proses genetik. Yang kedua, proses belajar menurut prinsip teori perkembangan Piaget ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama disebut dengan tahap asimilasi, yaitu proses pengambilan informasi baru dari konsep baru. Dan tahap kedua, tahap akomodasi, yaitu proses modifikasi pengetahuan yang ada untuk mengkaitkannya dengan informasi baru. Dan tahap ketiga disebut dengan tahap ekuilibrasi, yaitu tahap di mana proses keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Saudara Indah Ramadona. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya itu adalah teori Jerome Brunner. Nah, Jerome Brunner memiliki pandangan perkembangan kognitif manusia dan bagaimana manusia itu belajar atau manusia dapat memperoleh pengetahuan. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan bahwa pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang dalam teorinya. Dia menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikan sesuai dengan tahapan perkembangan orang tersebut. Menurutnya, pembelajaran yang selama ini diberikan di sekolah banyak menekankan pada perkembangan kemampuan analisis, kurang mengembangkan kemampuan berpikir intuitif, padahal berpikir intuitif sangat penting untuk mempelajari bidang sains sebab
Setiap disiplin mempunyai konsep-konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipahami sebelum seseorang dapat belajar. Selanjutnya, Suci. Selanjutnya, tahap teori kognitif Brunner yaitu yang pertama, tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Contoh, anak-anak didik sangat mungkin paham bagaimana cara melakukan lompat tali, melakukan kecakapan tersebut. Namun, tidak terlalu paham bagaimana menggambarkan aktivitas tersebut dalam kata-kata, bahkan ketika mereka harus menggambarkan dalam pikiran. Yang kedua yaitu adalah tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran, suatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang dapat pada tahap enaktif tersebut di atas. Contohnya, anak-anak sangat mungkin mampu menciptakan gambaran tentang pohon mangga di kebun dalam benak mereka, meskipun mereka masih kesulitan untuk menjelaskan dalam kata-kata. Yang ketiga itu tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal, misalnya huruf-huruf, kata-kata, dan kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak lainnya. Selanjutnya, beberapa prinsip teori Brunner adalah yang pertama, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsangan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Yang keempat, interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan memilih tindakan yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada teori David Ausubel. Belajar kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran untuk dapat mengenai dan memahami stimulus yang datang dari luar. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatian pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya, Suci. Langkah-langkah. Nah, tipe belajar menurut Ausubel yaitu advanced organizer. Yang kedua, advanced organizer adalah belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi pelajaran yang dipelajari, atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu dimiliki dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari, atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukakan pengetahuan dari apa yang dia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut dia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua adalah progressive differential, yaitu belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, yaitu belajar menerima atau expository.
Yang bermakna yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru dia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Yang keempat itu belajar menerima, yaitu tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru dia peroleh itu dihafalkan tanpa mengkaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dia miliki. Selanjutnya, beberapa prinsip teori ensemble. Yang pertama itu adalah proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimiliki dalam proses pengetahuan baru. Yang kedua, proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahapan memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga itu siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara dedukatif. Dan selanjutnya ada pun aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama itu keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang keempat, perbedaan individu pada siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Baiklah, selanjutnya kepada Lela, dipersilahkan. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama itu, aktivitas belajar merupakan perubahan sistem mental individu atau perilaku. Nah, yang kedua itu, belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan. Nah, yang artinya, belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan itu, kita sebagai pelajar harus menguasai pembelajaran dari materi atau dari catatan. Nah, karena sumber dari pembelajaran itu berasal dari materi atau catatan. Nah, materi atau catatan ini dapat kita peroleh dari Google ataupun dari buku yang telah tersedia. Nah, yang ketiga, langkah-langkah atau proses dalam pembelajaran lebih esensial daripada hasil. Nah, mengapa dikatakan langkah-langkah proses dalam belajar lebih esensial daripada hasil itu? Karena orang berpandangan lebih melihat prosesnya daripada ketimbang dengan hasilnya nanti. Karena orang tidak tahu betapa sulitnya mencapai proses daripada hasilnya tersebut. Nah, keempat, sudut pandang atau persepsi adalah perangkat yang paling berperan dalam tindakan seseorang, di mana sudut pandang atau persepsi seseorang itu berbeda-beda. Nah, yang kelima, materi pembelajaran yang dikategorikan menjadi bentuk yang lebih kecil dan dipisahkan akan menghilangkan esensi pengetahuan. Nah, yang keenam, belajar merupakan aktivitas privat yang meliputi mengumpulkan data, menghafal, memahami data, dan faktor mental yang lainnya. Nah, yang ketujuh, kegiatan belajar adalah rangkaian berpikir yang menyeluruh ataupun kompleks. Nah, yang kedelapan, dalam rangkaian belajar sebaiknya tersusun berdasarkan dari urutan yang paling simpel hingga rumit. Yang sembilan, hal paling esensial dalam pembelajaran adalah pada keaktifan siswa, di mana siswa dituntut lebih aktif daripada guru tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori kognitif itu yang pertama, kelebihannya adalah satu, aktivitas belajar akan lebih aktif, inovatif, sehingga siswa tidak hanya pasif pada guru saja, di mana di sini siswa lebih
dituntut lebih aktif daripada guru, di mana siswa tidak hanya duduk diam menangkap saja, tetapi siswa juga disuruh aktif dan lebih banyak berinteraksi dengan guru daripada diam ataupun pasif. Yang kedua, memberikan peluang bagi siswa untuk berpikir secara independen. Yang ketiga, siswa diberikan kebebasan untuk berpikir kreatif. Nah, adapun kelemahan dari teori belajar kognitif ini yaitu, pertama, teori ini tidak bisa diaplikasikan ke semua jenjang. Yang kedua, akan membutuhkan tenaga ekstra bila dilaksanakan pada tingkat atas. Yang ketiga, teori tentang integrasi masih belum rampung dibahas oleh banyak para ahli. Selanjutnya, selanjutnya itu ada implementasi salah satu teori kognitif dalam salah satu bahasan kimia. Nah, di sini materi kognitif yang diterapkan dalam materi kimia yang diterapkan oleh teori kognitif yaitu ikatan kovalen terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron valensi oleh dua atom yang berikatan. Nah, kemudian tahapan implementasi teori kognitif dalam materi ikatan kovalen. Nah, tahapan implementasinya ada 3 tahapan. Yang pertama tahap asimilasi, kedua tahap akomodasi, ketiga tahap ekuilibrasi. Nah, pertama tahap asimilasi itu adalah tahap yang dimulai dari pengenalan elektron valensi pada siswa. Nah, elektron valensi adalah elektron terluar dari suatu atom yang terlibat dalam ikatan kimia. Nah, tahap kedua itu tahapan akomodasi. Nah, tahapan akomodasi adalah tahapan mengenalkan kepada siswa mengenai ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen itu? Lalu, ikatan tersebut dikaitkan dengan elektron valensi. Nah, sehingga siswa dapat mengetahui bagaimana hubungan materi antara elektron valensi dengan ikatan kovalen tersebut. Nah, tahapan ekuilibrasi itu adalah tahapan memberikan contoh soal dan latihan mengenai apa sih ikatan kovalen agar siswa tersebut lebih memahami mengenai ikatan kovalen valensi. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.